Cafe Etnos. Cafe ini lokasinya ada di Jalan Haji Muhammad Yasin Limpo, Rumah Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tempatnya cukup strategis dan sering jadi pilihan buat anak muda sampai keluarga yang mau nongkrong sambil menikmati kopi, makanan ringan, atau sekedar suasana yang nyaman. Cafe Etnos dikenal bukan cuma karena menunya yang enak, tapi juga karena suasana kekeluargaan di dalam timnya. Mulai dari barista, kasir, hingga owner dan manajer, semuanya punya hubungan kerja yang dekat dan kompak. Dan hari ini kita akan bahas itu semua bareng owner dan manajer yang udah hadir di sini. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami Santai Tapi Serius karena aku Sadia dulu. Nah, di sini kita bakal ngobrolin dunia kerja ya dengan cara yang santai, gak bikin ngantuk, kayak aroma kopi di pagi hari. Nah, dan saya tidak hanya sendiri. Ya, kali ini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa dan orang penting di balik suksesnya salah satu cafe hits di kota yang bakal bikin podcast kita kali ini makin seru. Udah ada owner keren pada Diba Utami Putri dan juga pastinya sang manajer yang selalu sigap menghandle semua urusan kafe, Dewi Artika Sari. Halo semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, kayaknya dari suara ini udah kedengeran siapa yang sering ngasih tugas dan siapa yang sering ngasih gas. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita bakal ngobrol mengenai perilaku organisasi. Nah, di dalam perilaku organisasi ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu tim dan kelompok, komunikasi, kepemimpinan, konflik, kekuasaan, struktur organisasi, SDM, sampai perubahan organisasi. Tapi jangan tegar dulu. Kita bakal bahas dari pengalaman di Cafe Paradiba dan Dewi Artika Sari. Jadi santai aja, sambil bayangin wangi kopi susu gula aren. Oke, langsung saja kita mulai podcast hari ini. Oke, kita bertanya tentang tim dan kelompok pada saudari Paradiba. Kalau boleh tahu sebagai seorang owner di kafe, nah kalau boleh tahu apakah kakak sendiri yang membentuk tim kerja di kafe atau tim itu terbentuk seiring berjalannya waktu? Baik, jadi memang iya, tim ini memang saya bentuk sebagai owner, tapi saya tentu tidak jalan sendiri. Saya itu jalan bersama rekan-rekan saya melalui diskusi tentunya, dan arahnya juga tetap dari saya selaku owner. Dan saya juga percaya kalau tim ini atau tim kerja ini harus berjalan sejalan. Harus berjalan sejalan dengan komunikasi dan kesepakatan, itu harus diatur secara bersama. Jadi semua itu merasa punya perannya masing-masing. Terus kalau saudari Dewi Artika Sari sebagai seorang manajer, menurut kakak itu apakah anggota tim itu sudah memahami tugas masing-masing dengan baik? Jadi alhamdulillah semua anggota kita itu sangat paham dan job-nya masing-masing. Kita itu membiasakan sistem kerja yang terstruktur. Jadi setiap orang itu tahu perannya masing-masing, mulai dari dapur, barista, sampai Dan pada saudara soal kepercayaan anggota tim itu penting banget dong pastinya. Jadi, nah menurut kakak, bagaimana hubungan antar itu di sini? Apakah tidak terganggu sesama karya dan saling bantu? alhamdulillah. Jadi di kafe kita ini tuh hubungan antar tim itu sudah terbangun kuat. Karena kita di sini mencoba untuk membangun suasana kerja yang nyaman dan tentunya kekeluargaan. Jadi kita di sini tuh saling membantu,
dan sudah menjadi budaya di kafe kami. Misalnya kalau ada pekerjaan atau ada teman antara rekan kerja kita yang kewalahan, maka kita juga turun langsung untuk membantu begitu. Kalau misalnya kondisi kafe itu sedang ramai, biasanya bagaimana cara tim itu bekerja sama agar tetap bekerja? Nah, jadi kalau misalnya sedang ramai, itu semua sudah otomatis tahu harus berbuat apa. Contohnya, kasih letak di kasir, balik letak di depan, dan bagian servis juga terlambat dari pengantar ke sana. Jadi komunikasi verbal maupun non verbal itu salah baca. Jadi walaupun sibuk itu tetap terhindari. Terus bagaimana cara kakak menjaga agar semua tim itu tetap aktif dan tidak ada yang pasif dalam jadi kami tuh selalu mendorong para karyawan di sini atau para rekan kerja agar terlibat aktif dari semua anggota. Jadi kami itu lihat bukan cuma dari kehadiran, tapi juga dari keaktifan, inisiatif dan kontribusi mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada yang pasif, maka saya coba ajak ngobrol personal, cari tahu kenapa, apa yang menjadi kendalanya, apa yang bisa kami bantu, dan beri semangat juga begitu. Jadi guys, tim kerja di kafe ini dibentuk melalui diskusi bersama agar tetap solid. Meski tetap diarahkan oleh owner, semua anggota itu sudah paham tugasnya masing-masing, bekerja kompak, saling bantu, dan aktif berkontribusi, terutama saat kondisi kafe itu sedang ramai agar pelayanan tetap lancar. Selanjutnya kita bertanya mengenai komunikasi di tempat kerja. Nah, biasanya komunikasi antara kakak itu atasan dan rekan kerja itu dilakukan lewat media apa saja? Nah, jadi kami tuh pakai struktur komunikasi yang sangat jelas. Contohnya tuh owner membagikan arahan kepada saya memberikan arahan kepada supervisor, dan nanti supervisor yang memberikan arahan kepada tim. Kalau untuk hari-hari ini kita pakai global up dan juga media dalam. Terus apakah informasi dari atasan itu selama ini disampaikan dengan cukup jelas? Iya, sangat jelas. Jadi kami itu berusaha menyampaikan semua informasi itu secara terbuka, terutama mengenai SOP atau perubahan sistem. Jadi jangan sampai ada yang salah paham. Terus apa kendala komunikasi yang sering terjadi di tim dan bagaimana cara menangani? Biasanya sih ada miskomunikasi, dan itu kan hal yang wajar. Jadi biasanya itu kita langsung klarifikasi supaya tidak berlarut, dan penyebab utamanya itu biasanya karena penyampaian yang kurang lengkap atau berlarut. Terus menurut kakak itu, apakah komunikasi di tempat kerja ini tidak cukup membantu kelancaran? Sangat membantu, karena komunikasi yang baik itu salah satu ini dari lancarnya operasional kafe kita. Kita juga berusaha terbuka dengan masukan dari soal itu. Jadi komunikasi di kafe itu berjalan baik lewat grup WhatsApp dan briefing langsung. Jadi informasi itu disampaikan secara jelas dan rinci, meskipun kadang ada salah paham yang cepat diatasi. Nah, secara keseluruhan komunikasi itu sangat mendukung kelancaran operasional dan terbuka untuk perbaikan. Selanjutnya kita masuk ke pemimpinan. Mau tahu di kafe ini seperti apa sih gaya kepemimpinan yang kakak terapkan dalam mengelola kafe? Jadi saya sebagai owner itu melakukan pendekatan tentunya kekeluargaan. Jadi saya di sini tetap profesional. Jadi saya ingin tim di sini itu merasa memiliki rasa keluarga di tempat ini. Jadi tidak hanya dia bekerja di sini hanya untuk semata-mata untuk gaji, tapi juga karena rasa cintanya terhadap pekerjaannya, rasa nyamannya di tempat kerja. Jadi kalau harus tegas, memang saya tegas, tapi empati dan tegas itu harus berjalan sejalan. Terus apa yang biasanya itu kakak lakukan untuk menjaga semangat tim itu agar tetap tinggi? Jadi saya di sini sering melakukan itu kasih motivasi rutin, tentunya baik itu sebelum briefing, pada saat briefing harian, ataupun ngobrol secara santai dengan karyawan-karyawan di sini. Jadi kadang juga kasih bonus bulanan.
ujian terbuka juga tentunya, dan juga sesimpel selamat ulang tahun juga itu diperlukan, karena itu juga sangat menjadi sangat penting agar karyawan di sini merasa semangat dan merasa lebih dihargai. Terus, apakah kakak sering melibatkan tim saat membuat keputusan penting seperti soal penurunan? Tentunya sering banget. Karena saya percaya masukan dari tim saya itu sangat penting karena mereka yang terjun langsung di lapangan. Jadi kalau ada wacana penambahan menu dan lain sebagainya atau sistem shift, saya juga selalu pasti mengobrol atau komunikasikan ke para rekan kerja saya. Jadi guys, dapat kita simpulkan dari komunikasi di KP ini bahwasanya gaya kepemimpinan di KP ini mengutamakan suasana kekeluargaan tapi tetap profesional. Owner dan manajer tentu sering memberikan motivasi, penghargaan, dan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan penting, sehingga karyawan itu merasa dihargai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap KP. Selanjutnya mengenai konflik dan penyelesaian masalah. Nah, di dalam operasional sehari-hari biasanya ada tidak masalah atau konflik kecil antar karyawan. Kalau masalah besar, alhamdulillah belum ada dan semoga tidak ada. Kalau masalah kecil seperti mungkin bad mood, malas, itu sering terjadi, pasti ada. Namanya juga manusia. Tapi di sini kita itu biasakan untuk saling pengertian sesama yang lain begitu. Terus kalau misalnya terjadi konflik seperti jadwal kerja yang bentrok, biasanya bagaimana cara menyelesaikan? Itu kita harus dilihat. Kalau itu secara kekeluargaan, soalnya ada jadwal yang bentrok, dan mereka itu bisa saling separasi dengan kesepakatan mereka sendiri. Kalau misalnya tidak ketemu solusinya, baru saya turun tangan jadi bisa. Terus kalau ada masalah begitu, biasanya kakak ini lebih suka menyelesaikannya dengan cara seperti apa? Tentunya saya itu lebih suka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Jadi saya kasih kumpul dulu semua, saya ajak ngobrol santai dulu, terus kalau ada unek-unek saya suruh keluarkan semua unek-uneknya. Jadi mereka ini bisa bicara langsung tanpa memendam rasa sakit hati dan cukup diselesaikan dengan mengobrol bersama. Jadi, konflik di kafe ini jarang terjadi dan biasanya hanya masalah kecil seperti suasana hati atau kesehatan. Nah, penyelesaiannya itu dilakukan dengan cara kekeluargaan, diskusi santai, atau negosiasi supaya masalah cepat selesai tanpa menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Selanjutnya kita masuk ke kekuasaan dan politik kantor. Nah, di dalam kekuasaan dan politik kantor, siapa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan di Tentu saya sebagai owner. Jadi saya di sini yang ambil keputusan akhir. Tapi sebelum saya ambil keputusan akhir ini, saya selalu minta masukan ke karyawan-karyawan saya. Jadi tapi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Terus, apakah kakak pernah melihat dana politik kantor seperti pilih hati atau ketenangan personal dalam pengambilan keputusan? Sejauh ini tidak ada, saya tidak pernah. Karena kami sangat menghindari hal-hal seperti itu. Cuma teman penilaian ini kita dapatkan pada dan juga misalnya bukan karena faktor daripada nilai. Jadi, di KP ini kepuasan dan politik kantor itu dapat kita simpulkan bahwa owner tetap pengambil keputusan utama. Namun, selalu terbuka menerima masukan dari tim agar keputusan itu lebih tepat sasaran. Nah, KP ini juga menghindari politik kantor seperti politisasi, sehingga karyawan itu dinilai murni berdasarkan kinerja dan sikap profesional. Selanjutnya kita ke struktur budaya kerja. Nah, di dalam struktur kerja di KP ini seperti apa? Dan bagaimana peran kakak dalam operasional sehari-hari?
Jadi struktur di kafe ini tuh cukup jelas. Jadi saya tuh sebagai owner, saya mengatur bisnisnya ini kemana, lalu dibantu oleh sang manajer, lalu sekarang juga ada namanya supervisor. Supervisor. Nah, supervisor ini bantu koordinasi langsung dengan tim yang langsung di lapangan. Jadi semuanya di sini itu lebih teratur dan komunikasinya juga bisa lebih lancar. Terus menurut kakak nilai atau kebiasaan positif apa yang paling dijaga di tempat kerja ini? Jadi kami itu sangat menjaga benda sopan terhadap pelanggan, menjaga kebersihan, dan juga kerjasama tim. Misalnya ada karyawan yang skillnya itu bagus, tapi nantinya itu tidak jelek, tetap kita tetap jadi masalah buat kita, tetap kita akan mau. Ya. Jadi struktur organisasi di kafe itu sangat jelas, mulai dari owner, manajer, hingga supervisor. Nah, budaya kerja ini mengutamakan etika, sopan santun terhadap pelanggan, kebersihan, dan kerja sama tim. Nah, semua nilai rutin dievaluasi supaya budaya kerja itu tetap terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai kebijakan SDM di kafe ini. Nah, kalau boleh tahu seperti apa proses penerimaan karyawan baru di kafe? Jadi kita itu pendaftaran umum lewat media sosial atau rekomendasi dari karyawan-karyawan. Nah, setelah itu ada seleksi dan juga wawancara sesuai dengan kebutuhan posisi yang diinginkan. Kalau misalnya pelamar itu sudah diterima, apakah ada pelatihan atau pengarahan untuk pegawai baru? Ya ada, jadi kami beri pelatihan itu maksimal 1 minggu. Tergantung berapa cepat karyawan beradaptasi. Nah ini kayak mencakup standar pelayanan dan juga pengenalan mengenal. Nah, bagaimana biasanya kakak itu menilai performa karyawan kalau nggak ada? Jadi kami itu pakai SOP sebagai standar penilaian kami. Jadi tim manajer dengan supervisor itu bantu pantau kehadiran. Jadi kalau ada yang kurang ataupun apapun itu, kami itu langsung beri arahan. Evaluasi juga kami lakukan setiap bulan agar semua di sini bisa berkembang berjalan dengan lancar. Jadi guys, proses rekrutmen karyawan kafe ini dilakukan secara terbuka, dilanjutkan dengan seleksi dan wawancara. Pegawai baru mendapat pelatihan intensif sekitar seminggu, mencakup SOP dan produk kafe. Nah, kinerja karyawan di kafe ini dinilai secara rutin agar pelayanan itu tetap sesuai standar. Selanjutnya kita akan bertanya mengenai perubahan dan stres kerja di bangunan. Nah, apakah dalam di kafe ini ada perubahan struktur atau sistem baru-baru ini, dan bagaimana kakak bagaimana dampaknya itu menurut? Jadi belum lama ini kita tambah posisi supervisor yang koordinasi. Jadi sebenarnya itu hanya bergantung kepada saya. Tetapi sekarang jadi lebih terbagi dan yang lain yang dengan saya karena kepemilikan kita itu jadi kepada. Nah, oke lanjut. Apa saja upaya yang dilakukan di kafe khususnya dari kakak sendiri untuk membantu tim itu mengurangi stres? Jadi kami itu memberi jatah libur 2 kali dalam sebulan, tapi sekarang di sini proses menuju libur 1 kali seminggu. Terus lagi juga kami bikin dengan refreshing, kadang liburan bareng. Jadi kayak di sini ingin tim dengan kami semua itu tetap happy, karena kerja yang sehat itu juga akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi guys, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada kakak ini mengenai perubahan dan stres kerja, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa belakangan kafe menambah posisi supervisor untuk memperbaiki koordinasi kerja yang disambut positif oleh tim. Nah, karyawan itu merasa terbantu karena kerja jadi lebih tertata. Selain itu, kafe juga menyediakan libur rutin,
dan kegiatan refreshing agar tim itu terhindar dari terlihat penularan. Wah, luar biasa banget nih obrolan kita hari ini. Dari tim kerja sampai manajemen stres di kafe tersebut. Terima kasih banyak kepada Saudari Honadiba dan Dewi Artika Sari sebagai manajer yang selalu sigap. Buat teman-teman pendengar, semoga podcast ini bisa bikin kalian makin paham gimana serunya dunia kerja, khususnya di industri kafe. Kerja boleh serius, tapi harus tetap happy. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. QS Kenisa 4:58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Ayat ini sangat berkaitan dengan konsep kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab dalam konteks CAF atau organisasi kerja. Amanah berarti setiap orang, mulai dari owner hingga karyawan, punya tugas dan tanggung jawab tertentu yang harus dijalankan dengan jujur dan tepat sasaran. Seorang atasan owner, manajer, supervisor wajib memastikan bahwa keputusan dan pembagian tugas diberikan kepada orang yang tepat. Sesuai kapasitasnya, ini adalah inti dari manajemen sumber daya manusia yang afektif. Ayat ini juga menekankan keadilan dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi diskriminasi atau politik kantor seperti pilih kasih yang dalam wawancara sebelumnya juga sudah Anda sebut tidak terjadi di CAF Anda. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik harus menempatkan orang sesuai amanahnya dan bersikap adil dalam mengelola tim. Ini adalah fondasi dari manajemen organisasi yang sehat.